Ya, aku lupa, aku luka. Koil baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-18, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Dan masih bersama saya Ribu Tahwani di Halo Kota Batik. Oke ya. Baik, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan kita masih mencoba untuk ya mengajak Anda ya. Kita coba ajak Anda untuk ngobrol tentang dunia geopolitik. Oke. Oke, ada yang bergabung, Abbas di Comal ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena manusia masih punya ambisi menguasai dunia, maka konflik tetap terjadi. Sudah kodratnya karena manusia diberi nafsu. Namun bila manusia mempunyai rasa ingin menjaga dunia dari kemusnahan, semua bisa diperlambat. Karena sejatinya dunia pasti akan hancur. Manusia hanya bisa menjadi perlambang saja dengan masih menghormati hak-hak hidup makhluk di dunia ini. Bukankah kiamat akan terjadi? Kapan? Dengan cara apa? Semua tergantung manusia itu sendiri. Oke. Iya memang ya. Tetapi kita harus tahu bahwa konteks dalam geopolitik ini sekarang itu ya, kalau kita bicara tentang geopolitik ya, kita membaca kembali ke masa lampau misalnya. Zaman dulu ada yang namanya kerajaan-kerajaan. Di Nusantara ini banyak banget kerajaan dan ya, kita tahu ya, katakanlah misalkan Sriwijaya menguasai 2/3 dunia, kemudian Kalingga ya, yang wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa Tengah ini ya, dari Jepara sampai ke ujung baratnya Jawa Tengah, mana berarti Brebes ya kalau tidak salah atau Tegal itu, pernah juga melakukan apa ya, ekspansi gitu ya, ekspansi. Tetapi dalam konteks ini bukan kemudian untuk menguasai, tetapi lebih bagaimana kemudian bersahabat dengan negara-negara lain. Nah, begitu juga dengan Sriwijaya, Majapahit ya dengan armada yang luar biasa ya, di zaman itu berusaha untuk melakukan ekspansi ya. Nah, dan pastinya ya, dalam konteks bagaimana kemudian manusia ataupun negara ini saling bersaing dalam apapun itu ya, termasuk ekonomi. Ya ekonomi itu bisa menjadi alat loh ya. Jangan lupa bahwa ekonomi adalah salah satu alat untuk menguasai dunia ini gitu. Makanya bagaimana kemudian negosiasi ataupun upaya-upaya kerjasama yang dilakukan oleh semua negara terutama Indonesia terhadap negara-negara asing gitu kan, misalkan melalui perjanjian multilateral ataupun bilateral ataupun regional tingkat regional, ini menjadi sesuatu yang saya kira juga penting juga untuk kita tahu, iya kan? Nah apalagi ini di era sekarang kita tahu yang namanya geopolitik ini sedang berubah. Iya, ada perubahan besar mengenai kondisi geopolitik sekarang ini karena tidak lagi ada dominasi yang hanya katakanlah segelintir gitu ya. Kalau dulu di era imperialisme ataupun kolonialisme gitu ya, kita tahu penguasanya ya kalau nggak Eropa, Amerika. Sekarang muncul kekuatan-kekuatan baru, Cina, India bahkan, Singapura, terus kemudian Australia, terus mana lagi? Taiwan, kemudian Korea, ada lagi di Eropa itu ada Jerman, Perancis. Jangan dikira bahwa negara-negara Eropa sekalipun itu membentuk sebuah konsorsium bersama bernama Uni Eropa, tidak terjadi konflik, rawan terjadi konflik sebenarnya dengan adanya kekuatan bersama itu menunjukkan bahwa di antara mereka juga sebenarnya membawa kepentingan yang berbeda-beda. Persoalannya, sadarkah kita untuk memosisikan semacam ini? ASEAN bagaimana dengan kekuatan ASEAN? Apakah dia sudah cukup dipandang oleh dunia sebagai kekuatan yang diperhitungkan? Indonesia itu adalah salah satu negara yang cukup apa ya, cukup dipandang oleh dunia, tetapi kita harus tahu, nah kekuatan geopolitik itu nggak cuman ekonomi, budaya, tetapi juga militer di situ. Dan ideologi juga penting banget. Oke, Pak Subhan di Wonopri, Wiradesa. Oke deh,
Pak Suphan, iya nih Koja Sastranya saya liburkan terlebih dahulu, lagi capek, lagi pengen santai-santai aja. Tapi santai, tapi kita ngobrolnya politik ya, geopolitik. Iya loh, penting banget memahami geopolitik karena kita mau tidak mau adalah bagian dari dunia. Dan satu hal, kemarin saya ngikutin podcastnya Bu Koni Bakri, ini menarik sekali ya. Beberapa negara seperti Prancis misalnya ya, ini sangat antusias untuk melakukan apa ya, ekspansi ya, katakanlah seperti itu ya, ekspansi ke negara-negara, manakala ke negara-negara seluruh dunia gitu kan, manakala isunya bukan lagi soal keamanan, tetapi lebih pada bagaimana kemudian penjagaan lingkungan. Misalkan nih, Kota Pekalongan nih, katakanlah nih misalnya nih ya, ini kan bagian dari Indonesia nih, kita nggak bisa nih atau kurang mampu memperbaiki atau merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, atau misalkan laut kita nggak terjaga atau hutan kita kemudian terancam. Perancis punya kekuasaan dengan apa ya, dengan organisasi yang mereka bentuk ya, dengan kekuatan yang mereka bentuk itu untuk menginvasi atau bukan ya, mengintervensi negara itu ya, kawasan itu untuk kemudian didatangi dan ditundukkan dengan isu lingkungan. Ini ngeri sebenarnya. Makanya nggak nggak sekadar bagaimana kemudian konflik damai, perang ataupun yang lain, nggak. Itu bagian kecilnya saja, remah-remahnya aja. Ada banyak isu yang bisa diambil oleh negara-negara adik kuasa ini, dan negara adik kuasa sekarang banyak, nggak cuman itu aja. Ada banyak negara sekarang ya sebagai pemain utama yang mereka punya istilahnya isu-isu tersendiri, isu-isu yang mereka kedepankan. Prancis misalkan isu lingkungan, terus kemudian Jerman apalagi, Amerika apalagi. Banyak banget isu yang bisa dimainkan oleh negara-negara pemain utama ini. Makanya penting bagi kita untuk menguasai atau memahami, setidaknya ngerti aja deh bagaimana kemudian kondisi geopolitik dunia hari ini. So, kita jangan cepet gitu loh. Iya, penting banget untuk mengupdate informasi-informasi tentang kondisi dunia saat ini. Dulu saya masih ingat ya, TVRI itu cukup membantu untuk membuat kita itu tahu informasi dunia itu seperti apa. Ada satu sesi ya, berita dalam dunia dalam berita itu luar biasa saya ikuti. Karena apa? Selalu muncul informasi-informasi dari belahan dunia manapun ya, negara-negara. Katakanlah dulu itu yang paling seru adalah perang Teluk di Kuwait, Irak. Dan isu yang isu yang rame waktu itu adalah bagaimana kemudian tujuannya cuma sederhana ya, untuk menguasai kilang minyak yang ada di Kuwait. Tetapi apakah itu? Banyak hal lah pokoknya ya, itu cuma satu ya yang kemudian dicuatkan. Ada hal lain yang sebenarnya juga ingin dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Nah oke, Pak Wahyu Adi di Podosugi, saya sapa terlebih dahulu ya yang sudah bergabung di 0855420912. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ribut. Di sisi lain, Indonesia ingin dunia damai, tidak ada konflik, tapi negara-negara yang memproduksi senjata, amunisi dan alutsista khawatir kalau dunia damai, senjata, amunisi, dan alutsista tidak laku. Yes, that's right, bahwa salah satu tujuan perang adalah ya bisnis. Yes, that's correct. Dan satu hal yang juga tapi ini sebenarnya ngeri juga sih ya kalau misalkan saya cuatkan di sini. Banyak hal lah ya yang kemudian bisnis itu sebenarnya sarana untuk bisa, pada dasarnya ya, ini sebagai cara negara-negara ini untuk bisa bertahan hidup. Karena semua negara, bahkan negara semaju Amerika katakanlah, dan juga katakanlah mana ya, Inggris ya, itu masih punya utang yang luar biasa besar. Bahkan beberapa waktu lalu saya baru dapat informasi, Inggris kalau tidak salah itu baru bisa melunasi utangnya ya,
ke World Bank itu atas utangnya terhadap kerugian yang ditanggung dari Perang Dunia Kedua baru tahun 2020. Bayangkan, Perang Dunia Kedua kapan berakhir? Baru sekarang. 2020 baru kemarin ya. Baru kemarin tuh bisa dilunasi. Nah, ini gimana nih? Oke, masih banyak lagi utang-utang yang lain gitu kan. Nah, dan semua negara punya utang. Amerika saja misalkan ini sudah menanggung sekian triliun, ratusan triliun dalam waktu 1 tahun ini ya. Yes, pokoknya kalau dikalkulasi ya, ngeri pokoknya. Makanya ini penting banget untuk kita ketahui. Tapi ngomong-ngomong, ya terima kasih ya Pak Wahyu Adi ya yang ada di Kebon Terong. Apa musiknya? Oh iya di Petung Kriono. Oke, gasken katanya. Oke. Ian mau gabung boleh ya di 0855420912 ataupun di 0285424474 boleh gabung di telepon boleh ya. Nah, apa sih sebenarnya penting nggak sih kita mengetahui apa itu geopolitik? Ya, mengenali geopolitik itu penting karena tapi yang pasti ini dulu, kita harus tahu dulu apa sih geopolitik itu. Nah, secara definisi geopolitik ini geopolitik dalam sebuah negara ini ya bisa dipahami juga sebagai geopolitik penting bagi sebuah negara beserta contohnya di Indonesia. Nah, geopolitik ini adalah studi tentang hubungan antar ruang geografis, kebijakan luar negeri, kekuasaan politik dan dinamika global. Dan mengapa kita mesti mengetahui itu? Kenapa kita harus tahu? Karena mau tidak mau negara manapun adalah bagian dari dunia dan kita nggak mungkin. Nah, problem utama yang sekarang muncul di Indonesia adalah kita lupa bahwa ada persoalan-persoalan di dunia ini secara internasional yang juga memengaruhi bagaimana alur kebijakan yang dimunculkan dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Nah, makanya kita harus tahu betul nih apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Makanya kita akan tahu persoalan duduk perkaranya itu apa. Nah, istilah geopolitik sendiri ini merupakan unsur dua gabungan dari dua unsur yaitu geo berarti bumi dan atau wilayah geografis, sementara kata politik ini berkaitan dengan kebijakan, pemerintahan dan kekuasaan. Jadi, geopolitik itu secara harfiah ini bisa diartikan sebagai kebijakan yang terkait dengan pengaruh kekuatan politik dan ekonomi di atas wilayah geografis tertentu. Tetapi dalam aspek yang lain, dalam perkembangan sekarang, geopolitik tidak hanya berbicara masalah negara. Lebih luas lagi, kawasan. Lebih luas lagi bagaimana kemudian hubungan dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang hubungan-hubungan itu. Termasuk ekonomi, politik, dan juga yang lainnya. Makanya beberapa waktu lalu ya, sebuah kampus Universitas Indonesia ini juga menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan pembicara Dr. Nur Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri tahun 2001-2009 ya. Dan ini mencoba mengusung tema tentang pergeseran geopolitik dunia ke Asia Timur dan politik luar negeri Indonesia. Nah, menarik banget. Hari ini geopolitik dunia ya, ini sedang seksi-seksinya nih, Asia. Cina terutama. Kenapa dia bisa begitu seksi? Dan jangan lupa selatan kita Australia, juga. Oke deh. Oke, gabung lagi siapa nih? Belum ada ya? Oke deh. Pokoknya ditunggu ya. Saya masih akan melanjutkan lagi obrolan kita mengenai geopolitik di sini di Halo Kota Batik. Oke, siapa nih yang tadi minta lagu Wait for a Minute Please? Siapa ini? Abbas. Oke deh, mintanya semut hitam. Ada nggak ya? Sebentar. Ini kan God Bless ya, kalau tidak salah. God Bless atau Gong 2000 ya. Oke, mintanya semut hitam. Kalau yang ini gimana? Ada sih aku, tapi ini harusnya muncul tadi sore, tapi nggak apa-apa.
Oke, mana nih Ahmad Albar ya featuring beberapa artis. Wait, oke, then mhm, kok nggak ada sih? Hey, where are you? Semut hitam, oke, aku cari dulu deh. Semut hitam gitu ya lagunya. Cocok banget nih ngomongin semut semut hitam. Oh ya, ada satu tembang Jawa ya yang membicarakan tentang semut hitam dalam Mocopat Danang Kulo. Wah, tahu nggak itu maksudnya apa semut hitam lagu itu tembang itu? Itu sebenarnya ngomongin soal pasukan bercerita tentang pasukan Mataram apa ini? Pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung sedang menyerbu Batavia di zaman itu. Dan itu ngomongin soal geopolitik juga sebenarnya. Keren ya. Ya, Sultan Agung sangat tahu geopolitik waktu itu. Ya, dia tahu persis siapa yang dimusuhi, siapa yang menjadi musuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, Semut Hitam.